Hola Mina, video kali ini adalah spoiler Boruto to Blue Vortex chapter 36. Video ini masih bersifat terjemahan fans, jadi masih ada kemungkinan kesalahan dalam proses terjemahannya. Untuk menghindari kesalahpahaman cerita, saya pun akan bahas lagi nanti setelah manga resminya dirilis. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke spoilernya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cover halaman chapter 36 kali ini menampilkan Amado. Di sana ada beberapa catatan teks. Yang pertama berbunyi, masa depan apa yang menanti di akhir rencana-rencananya. Yang kedua berbunyi, Amado menggunakan Kawaki sebagai alat untuk menculik Kashin Koji. Apa yang sedang dia rencanakan? Judul dari Boruto to Blue Vortex chapter 36 adalah Hati Seorang Orang Tua. Di halaman pertama, ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, dengan memanfaatkan kemajuan yang didapatnya sebagai insentif, Amado bernegosiasi dengan Kawaki. Apa tujuannya menangkap Koji? Chapter kali ini sendiri dimulai dari kilas balik saat Amado meminta Kawaki untuk menculik Kashin Koji. Dengan penuh keheranan, Kawaki berkata, "Kau ingin aku menculik Koji?" Lalu sambil menghisap rokoknya, Amado berkata, "Ya, itu benar." Kemudian Kawaki berkata lagi, "Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan, tapi biar aku mengklarifikasi sesuatu terlebih dahulu. Apapun yang kau ingin aku lakukan, itu tidak akan menghalangi upaya untuk mengalahkan Shinju kan?" Amado berkata, "Tidak perlu khawatir tentang itu. Semua yang kulakukan adalah demi putriku. Aku juga ingin menyingkirkan orang-orang itu secepat mungkin. Tapi aku ingin bicara dengan Koji tentang sesuatu yang pribadi." Setelah mendengar itu, Kawaki langsung berkata, "Aku mengerti. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan. Apa rencananya?" Mendengar respon Kawaki itu, Amado berkata, "Wah, cepat sekali. Kau tidak ingin aku jelaskan?" Kawaki menjawab, "Aku tidak ingin tahu. Aku tidak peduli. Asalkan kau tidak menghalangi jalanku, itu tidak masalah bagiku." Lalu Amado berkata lagi, "Ya, aku rasa itu memang sudah sifatmu." Setelah itu tiba-tiba Amado bertanya, "Apakah Boruto sedang berada di Konoha sekarang?" Kawaki menjawab, "Ya, benar. Tim sensor tidak akan bisa menemukannya, tapi aku bisa merasakan kehadiran Otsutsuki-nya." Mendengar itu, Amado langsung berkata, "Bagus, ini kesempatan kita. Sekarang saat Boruto tidak berada di sisi Koji. Lagi pula, ada juga Shinjutsu milik Koji itu. Jika Jippo memberinya informasi terbaru, maka tindakan kita akan terprediksi. Jika kita akan bertindak, maka harus sekarang juga." Setelah itu mereka pun menjalankan rencananya, dan rencana itu pun sukses. Kembali ke masa kini, tepatnya di ruangan para tetua Konoha. Di sana, Kobu ditemani Sai menemui tetua Konoha. Kobu berkata, "Ketika aku sadar, entah bagaimana aku berada di atap kantor Hokage. Padahal sebelumnya aku berada di ruang interogasi, sedang menginterogasi Hokage. Aku tidak ingat meninggalkan ruangan, apalagi berdiri dari kursiku. Dan itu belum semuanya. Lebih buruk lagi, aku benar-benar dikelilingi oleh segerombolan Shinju. Itu adalah kekacauan total. Rasanya seperti berhadapan langsung dengan kematian. Dan kemudian dia muncul, pengkhianat pembunuh Hokage, Boruto." Lalu Sai melengkapi pernyataan Kobu dengan berkata, "Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Boruto menebas ke-6 Shinju yang menyerang Kobu sama dalam sekejap." Koharu berkata, "Apakah kau mencoba memberitahu kami bahwa pengkhianat itu menyelamatkan Kobu sama?" Kobu berkata, "Sekilas memang terlihat seperti itu, tapi bukan dari sudut pandangku. Itu benar-benar sandiwara, dan sandiwara yang sangat bodoh. Boruto yang kebetulan lewat memutuskan untuk menyelamatkan hidupku. Mana mungkin dia melakukan hal yang seperti itu? Jangan salah paham, itu semua adalah tipuan. Kita semua telah tertipu. Semuanya." Kemudian Sai mengingat momen saat Inojin yang sedang merasuki Kobu memanggilnya ayah. Lalu Sai bertanya kepada Kobu, "Apa maksudmu ketika kau mengatakan kita telah ditipu?" Kobu berkata, "Kau tidak mengerti Yamanaka Sai. Itu adalah narasi Kamaru dan Boruto. Kemungkinan ada yang lain juga. Semua bekerja sama di balik layar untuk menyabotase interogasiku. Untuk alasan kenapa narasi Kamaru bekerja sama dengan pengkhianat itu, aku tidak akan menyangkal kemungkinan bahwa dia dipaksa. Tapi saat interupsi itu, justru lebih dari cukup bukti untuk meyakinkanku tentang keterlibatan mereka." Koharu berkata, "Sungguh orang yang sombong. Jika sudah sampai seperti ini, maka hipotesis kita bahwa Boruto berhubungan dengan Shinju tiba-tiba tampak jauh lebih masuk akal." Lalu Homura berkata, "Melihatnya dari sudut pandang itu memang wajar. Ada juga cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan bahwa Boruto memancing Shinju itu ke desa."
Kobu berkata, saat ini motifnya masih misterius, tapi keterkaitannya saja sudah cukup untuk membuat mereka terlihat bersalah. Mendengar itu saya langsung berkata, tunggu sebentar, bukankah ini sedikit tidak rasional? Ini seperti kalian menuduh Hokage telah melakukan pengkhianatan. Kobu berkata, memang, justru itulah yang ingin aku lakukan. Seharusnya itu kesimpulan yang cukup logis. Bahkan, itu satu-satunya kesimpulan yang bisa kupikirkan. Orang yang melepaskan borgol Boruto dan membantunya melarikan diri tidak lain adalah Nara Shikamaru. Pasti ada bukti konkret di suatu tempat. Aku bersumpah akan menemukannya. Terlibat dalam membantu penjahat adalah kejahatan serius. Tentu saja, rekan lainnya yang terlibat pun patut disalahkan. Tapi pertama-tama, orang yang ada di puncak yang harus bertanggung jawab. Aku sudah melaporkan masalah ini kepada Daimyo. Hanya masalah waktu sampai dia memberikan persetujuan. Sai terkejut mendengar itu. Dia bertanya, persetujuan? Kobu langsung menjelaskan dengan berkata, pemecatan Nara Shikamaru sebagai Hokage yang menjabat saat ini, aku yang mengusulkannya. Pemecatan paksa Hokage adalah izin khusus yang hanya diberikan kepada Daimyo negara api. Itu tergantung pada ditemukannya bukti pengkhianatan Shikamaru. Para tetua, jika aku mendapat persetujuan kalian, kita akan melanjutkan pemecatannya. Setelah itu beralih ke ruang Hokage. Shikamaru mendapatkan laporan dari tim sensor yang berkata, Hachidaime Hokage, ini tim sensor. Ada sesuatu yang aneh tentang buku catatan masuk desa. Shikamaru bertanya, ada apa? Tim sensor menjelaskan dengan berkata, beberapa menit yang lalu, seseorang yang memiliki tanda cakra yang sama dengan Jiraiya sama masuk ke desa. Mendengar itu, Shikamaru langsung berkata di dalam hatinya, Kashin Koji, apa yang sedang terjadi? Lalu tim sensor berkata lagi, kasus serupa yang melibatkan anggota Kara telah dikonfirmasi sebelumnya, dan kemungkinan serangan musuh menjadi hal yang mengkhawatirkan. Shikamaru berkata, baik, mari kita rahasiakan kasus ini dan kita tangani sendiri. Shikamaru berkata di dalam hatinya, di mana dia sekarang? Beralih ke Koji yang sudah bangun, tapi dia terikat dan terborgol di ruangan Amado. Koji mencoba membuka borgol itu, tapi dia tidak bisa. Dia berkata, borgol penyegel cakra, aku juga tidak akan bisa menggunakan kataku. Lalu Amado datang menghampirinya sambil berkata, aku terkejut saat mengetahui bahwa kau mampu bertahan hidup setelah melawan lawan seperti Otsutsuki Ishiki. Bagus sekali, lama tidak bertemu Kashin Koji. Kuharap kau tidak terlalu membenciku. Koji berkata, mengenai misi itu, aku sudah siap menghadapi takdirku dan memahami peranku. Jika aku membencimu, itu tidak logis. Amado berkata, baiklah kalau begitu. Aku terkejut kau masih hidup, tapi aku juga cukup tertarik dengan shinjutsumu itu. Jippo, kekuatan untuk meramalkan semua kemungkinan masa depan. Pembaruan wajib yang terjadi secara tidak teratur, yang memungkinkanmu untuk melihat visi baru tentang masa depan. Itulah pemahamanku. Kau mengatakan pembaruan terakhirmu adalah 4 hari yang lalu kan? Itu sebelum pertempuran dengan Mamushi. Aku menyadari keberadaan Jippo selama pertempuran itu untuk pertama kalinya. Dan kemudian aku memikirkan rencana ini. Dengan kata lain, ini adalah masa depan yang baru terbentuk. Sebelum 4 hari yang lalu, perkembangan ini sama sekali tidak diketahui. Ini seperti menjadi kelemahan terbesar dari Jippo. Dengan kata lain, titik buta dalam prediksimu. Berpikir bahwa semuanya sudah berakhir dan berjalan sesuai rencana. Jangan terlalu percaya diri, Kashin Koji. Kau terlalu optimis. Lalu Koji berkata, tidak disangka kau begitu berani, Amado. Apa tujuanmu? Amado berkata, kau akan mengetahuinya melalui arsip Eida nanti. Jadi sekarang aku akan jujur padamu. Aku sedikit mengotak-ngatik gelombang otakmu. Koji terkejut mendengarnya. Dia berkata, apa? Amado berkata lagi, jangan langsung membenciku. Aku minta maaf karena agak kasar padamu. Tapi dengar, aku bukan musuhmu. Satu-satunya alasan kau ditahan adalah demi keselamatanku. Aku hanya ingin bisa mengobrol santai denganmu. Koji berkata, kenyamananmu akan bergantung pada isi pembicaraan kita. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Amado berkata lagi, informasi yang diperoleh dari Jippo pasti akan menguntungkan kita. Tapi seperti bagaimana aku memanfaatkannya kali ini, kelemahanmu akan terus menimbulkan bahaya. Masalahnya adalah interval waktu antara satu pembaruan dan pembaruan berikutnya. Jika aku bisa mempersingkat sedikit saja, kau akan bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang masa depan terbaru dengan lebih cepat dan terhindar dari bahaya. Setidaknya, itulah yang aku pikirkan. Bagaimanapun juga, aku adalah orang tua yang menciptakanmu. Anggap saja aku memiliki hati seorang orang tua. Aku bisa menerima itu. Koji berkata, jadi kau bisa mempercepat interval waktu antara pembaruan? Amado menjawab, mungkin. Itu adalah prosedur berbasis ultrasonografi. Jangan khawatir, tidak akan ada cedera eksternal. Dengan kata lain, otakmu menjadi lebih aktif daripada sebelumnya. Ini hanyalah upaya untuk menenangkanmu. Tapi dengan caraku sendiri, aku ingin melakukan apa yang bisa kulakukan untuk membantumu. Koji, lihatlah itu. Amado saat itu menunjuk ke satu tabung, di mana di sana ada klon Akebi. Amado berkata, itu adalah klon dari putriku Akebi. Karma yang kuberikan pada Kawaki berisi ingatan dan informasi genetiknya. Jika Kawaki mengukir karmanya ke dalamnya, itu seharusnya bisa menghidupkan kembali putriku sepenuhnya berdasarkan data itu. Ini menggunakan metode reinkarnasi yang sama seperti Otsutsuki.
Katakan padaku Koji, pernahkah kau melihat masa depan di mana Kawaki mengukir data itu pada klon Akebi? Koji langsung menjawab, jujur saja, aku belum pernah melihatnya sekalipun. Jippo memberiku kemampuan untuk menyimpan semua perkembangan masa depan di dalam otakku sebagai ingatan. Itulah kenapa aku bisa mengatakannya dengan yakin. Tidak pernah ada masa depan di mana hal itu terjadi. Di setiap masa depan, Jura selalu muncul, dan dia hampir selalu membunuh Kawaki. Amado hanya terdiam setelah mendengar ucapan Koji itu. Setelah itu, Amado membuka borgol penyegel cakra dan melepaskan Koji. Amado berkata, terima kasih, aku mengerti. Aku senang bisa berbicara langsung denganmu. Aku menantikan pembaruan selanjutnya untuk melihat masa depan seperti apa yang telah diciptakan oleh realitas kita saat ini. Setelah itu kita melihat Shikamaru berjalan menuju ruangan Amado untuk memastikan informasi tentang Koji. Dia mencoba membuka pintu ruangan Amado dengan memasukkan kodenya, tapi kode itu ternyata salah. Shikamaru berkata, sialan, Amado si brengsek itu mengubah kodenya lagi. Kemudian beralih ke markas Koji dan Boruto. Boruto baru saja tiba di sana setelah berbicara dengan Sarada, tapi di sana tidak ada siapapun. Boruto pun memanggil Koji, tapi tidak ada yang menjawabnya. Tidak lama dari itu muncul kepulan asap di hadapan Boruto, di mana di dalamnya ada Koji yang baru saja tiba menggunakan Gyaku Kuchiyose no Jutsu. Saat itu Boruto langsung bertanya, "Hei, ada apa? Apa yang terjadi?" Koji berkata, "Baiklah, kita akan bicara sebentar lagi." Setelah itu Koji menghubungi Inojin melalui kataknya. Inojin terkejut karena tiba-tiba dihubungi seperti itu. Dia berkata, "Itu membuatku takut. Ada apa?" Saat itu Koji meminta Inojin untuk menggunakan Shindenjin no Jutsu. Setelah itu, Koji menghubungi Eida dan Shikamaru dengan berkata, "Eida, ini aku, Kashin Koji. Apa kau juga menerima pesan ini, Shikamaru?" Shikamaru meresponnya dengan berkata, "Ya, aku menerima pesan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sedang direncanakan Amado?" Koji berkata, "Aku akan menjelaskannya sekarang. Eida, aku ingin kau melihat apa yang sudah Amado lakukan kepadaku dalam rentang waktu 1 jam yang lalu." Eida menjawab, "Hei, apa salahnya kau sedikit mengurangi sikap memaksamu itu? Serius, aku mulai kesal." Koji berkata lagi, "Eida, ini sangat penting. Hanya kau yang bisa." Sebelum Koji menyelesaikan ucapannya, Koji tiba-tiba terdiam. Bola matanya pun berubah menjadi putih seluruhnya, dan dia pun terjatuh lemas. Boruto langsung memeganginya. Dia berteriak, "Koji, hei, ada apa?" Koji berkata, "Satu baru saja dimulai, pembaruan Jippo." Setelah itu beralih ke Sarada. Dia sedang berjalan di salah satu distrik Konoha setelah bertemu Boruto. Saat itu dia masih memikirkan ucapan Boruto, di mana Boruto memberitahu Sarada bahwa dia sedang ditargetkan oleh Code. Saat itu Boruto pun meminta Sarada membiarkan dirinya ditangkap oleh Code. Dijelaskan juga bahwa Sumiato telah ditinggalkan secara diam-diam oleh Code di seluruh penjuru desa saat pertempuran melawan Mamushi terjadi. Sehingga kemunculan Code bisa terjadi kapan saja saat dia mau. Kemungkinan besar, Sarada akan langsung dibawa ke markas mereka. Tapi kekhawatiran itu ditenangkan oleh Boruto karena simbol-simbol yang telah dia berikan kepadanya akan digunakan oleh Boruto untuk terbang langsung menuju lokasinya. Lalu sambil berjalan ke tempat yang lebih sepi, Sarada berkata di dalam hatinya, akan lebih mudah baginya untuk muncul di tempat yang tidak banyak orang ya. Tidak lama dari itu, ada satu Sumiato di atas atap salah satu bangunan di sana, dan mata Code sudah memantau Sarada dari sana. Setelah itu kita diperlihatkan pembaruan Jippo. Ada kilasan Sumire, Sumeyaka, Boruto yang sedang mengaktifkan karma, pertemuan Sarada dengan Code, mata kanan Boruto, Sarada menggunakan Mangekyo-nya, lalu ada juga Hidari yang sedang mengulurkan tangannya, ada juga Jura, dan beberapa akar pohon, lalu terlihat juga mata kanan Kawaki, serta kaki Jura. Ada juga kilasan saat Code menggunakan tangan kanannya yang putus, yang kini dilapisi oleh Sumiato untuk mengambil atau melepas atau melakukan sesuatu pada 2 simbol penanda cakra yang Boruto berikan kepada Sarada. Setelah itu beralih ke Sarada lagi. Di sana tiba-tiba muncul Sumiato di bawah kaki Sarada. Saat Sarada melihat Sumiato itu, Code muncul dari atas dan langsung mendorong kepala Sarada menuju Sumiato yang ada di tanah. Kemudian kita melihat pembaruan lain dari Jippo. Kali ini kita melihat Konohamaru, Kobu, Jura, Moegi, Hidari yang jarinya akan menyentuh seseorang yang sepertinya dahi Sarada. Lalu ada beberapa Jonin Konoha, Himawari, Kawaki yang mengaktifkan karmanya, dan kemudian Borushiki dengan tanduknya yang utuh. Koji terkejut setelah melihat itu. Boruto berkata, "Hei Koji." Setelah itu Koji langsung berkata, "Boruto, dengarkan dengan tenang apa yang akan aku katakan. Rencana pengalihan perhatian dengan Sarada itu akan gagal." Setelah itu beralih ke Code. Sesuai dengan penglihatan Koji, dengan tangan Sumiato-nya, Code mendeteksi cakra Boruto di sekitar tubuh Sarada, yang ternyata ada di dalam 2 simbol itu. Dan Code pun benar-benar langsung membuang 2 simbol milik Boruto itu. Dia berkata, "Aku mengerti. Aku penasaran kenapa kau memberikan petunjuk tentang cakra Boruto. Ini penyebabnya ya. Boruto menggunakannya untuk berteleportasi. Kau berencana membiarkannya menyusup ke markas Shinju dengan ini." Sarada berkata di dalam hatinya, "Sial, ini gawat." Kemudian Sarada tiba-tiba mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya
mendengarnya, tapi Code langsung memasukkan kepala Sarada ke dalam Sumeato. Code berkata, "Sayang bagimu, kau sudah terlambat." Sementara itu di markas, Koji terlihat panik karena Boruto akan pergi dengan gegabah lagi. Koji berkata, "Tunggu Boruto, jangan pergi." Tapi Boruto tidak mendengarkan Koji, dia tetap pergi. Koji berkata, "Sial, dasar bodoh." Saat itu Boruto pun tiba di tempat Code memasukkan Sarada ke dalam Sumeatonya. Sumeatonya masih ada di sana, bersama dengan dua simbol Boruto yang Code buang. Tapi Code dan Sarada sudah tidak ada di sana. Boruto berkata, "Sarada." Dan momen itu mengakhiri spoiler Boruto to Blue Vortex chapter 36 kali ini. Sebelum berakhir, ada sebuah catatan editor yang berbunyi, "Kontak dengan Amado, pembaruan baru, rencana yang gagal, dan pusaran takdir yang mengguncang mulai berputar." Selain itu, di halaman terakhir ternyata ada sebuah informasi yang menyebalkan, di mana informasi itu berbunyi, tidak ada chapter baru di edisi berikutnya. Boruto to Blue Vortex akan kembali dijadwalkan rilis tanggal 18 September. Bagaimana menurut kalian tentang spoiler kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan juga teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.バイブスを感じて案じてアニメの魔法一緒に踊ろう